bertepatan dengan tanggal 3 Zulhijjah 1441 Hijriah. Ini adalah hari yang bersejarah. Hari 3 Zulhijjah 1441, di mana kebangkitan Hagia Sophia tidak kalah dari hari kemenangan Rasulullah di Perang Badar pada tahun 2 Hijriah. Tidak kalah dari kemenangan Rasulullah pada saat menaklukkan kota Makkah pada tahun 8 Hijriah. Tidak kalah dari kemenangan Umar ibn al-Khattab ketika dia menerima perbendaharaan kekayaan Kaisar Persia, Kisra Persia. Tidak kalah dari hari kemenangan kaum muslimin ketika menaklukkan secara damai kota Yerusalem, Baitul Maqdis dari Uskup Agung Soporinus. Tidak kalah hari ini yang bersejarah dari Salahuddin Al-Ayyubi ketika menaklukkan kembali Baitul Maqdis dari tentara Salam. Tidak kalah hari ini ketika Sultan Saifuddin Qutus menghancurkan tentara Mongol di Ain Jalut pada tahun 1260. Tidak kalah dari kehebatan Sultan Alp Arslan yang mengalahkan tentara Bizantium Romawi Timur pada tahun 1071. Dan dia tidak kalah dari penaklukan Sultan Muhammad II Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel pada tanggal 29 Juni 1453. Bahkan hari bersejarah itu adalah hari pengulangan, hari kemenangan yang kedua, seolah-olah Sultan Mehmed II kembali bangkit dari alam kuburnya dan menyaksikan pembukaan kota Konstantinopel yang meresmikan Hagia Sophia menjadi masjid pada tanggal 1 Juni 1453. Sejarah kembali berulang, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba teman-teman sekalian, saya Darlis Aziz, mahasiswa Indonesia di Turki saat ini. Saya sedang berada di tempat Hagia Sophia yang alhamdulillah hari ini diresmikan sebagai masjid kembali setelah 86 tahun menjadi museum oleh Presiden Erdogan. Alhamdulillah saya berhasil masuk, tapi masih bisa masuk ke dalam ya, karena memang masyarakat sudah datang sejak subuh ya di sini, bahkan ada yang mendirikan tenda tadi malam rupanya yang saya dengar. Dan di dalam pun kapasitas hanya terdiri dari 500 orang saja yang bisa diambil, dan itu berupa undangan dari pejabat negara dan juga perwakilan negara-negara sahabat. Alhamdulillah ya, kita bisa berada di sini. Diperkirakan ada jutaan orang ya yang berada di luar ini, dari pagar depan itu sampai kemudian ke sana ya. Itu sampai ke depan Masjid Sultan Ahmed itu penuh dengan masyarakat. Itu lagi dibakar. Ya. Ya. Ini demikian saja dari saya laporan awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna fatahna laka fathan mubina ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل
وأنزل السكينة في قلوب المؤمنين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Alhamdulillah, saudara, teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk buat kita semua. Kita bersyukur kehadirat Allah yang telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelita dan tauladan hidup yang sempurna bagi kita di dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat kita dapat mensyukuri semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, baik yang zahir maupun yang batin. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk menyaksikan momentum sejarah kemarin pada tanggal 24 Juli atau bertepatan 3 Zulhijjah 1441 Hijriah, kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid, menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua umatnya di akhir zaman. Saya hari ini ditemani oleh dua orang narasumber yang luar biasa. Mereka adalah tokoh-tokoh kaliber nasional yang bergerak untuk mengawal umat, mengawal dakwah, mengawal amar ma'ruf dan nahi mungkar, sekaligus juga yang membina masjid-masjid yang ada di Indonesia. Kita sapa narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Bapak Kiai Haji Fathur Rahman Kamal, LC-MSI. Apa kabar Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikhair Ustaz. Masya Allah, tambah muda antum, tambah seger ini. Ini lagi di Jogja, kita curi waktunya ini. Mohon maaf lahir batin. Yang kedua, narasumber kita yang luar biasa adalah seorang yang tidak diragukan lagi dan sangat terkenal. Masjidnya yang beliau asuh, yang beliau kelola, yaitu Masjid Jogokarian di Yogyakarta, yaitu Ustadz Haji Muhammad Jazir ASP sebagai Ketua Takmir Masjid Jogokarian. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah akhirnya Allah pertemukan kita juga secara online di sini, dua tokoh pendekar umat dari Yogyakarta, ya, kota apa ini namanya, kota Islam lah ya, karena tidak ada semangat Islam yang luar biasa ya seperti halnya di Yogyakarta. Subhanallah. Teman-teman, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menyaksikan tayangan bagaimana kembalinya Hagia Sophia menjadi masjid. Nah, kita ingin sapa Ustadz Fathur dan Ustadz M. Jazir. Bagaimana pandangan Ustadz tentang ya kembalinya Hagia Sophia ini dari museum menjadi masjid? Saya mulai dulu dari Romo Fathur Rahman Kamal. Bagaimana sikap Muhammadiyah, bagaimana umat warga Muhammadiyah menyikapi ini, Ustaz? Alhamdulillah. Fasalli ya. Fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana. Jadi peristiwa yang luar biasa bersejarah ini tentu wajib kita syukuri sebagai bagian dari umat Islam yang
terbentang di seluruh permukaan planet ini. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendapatkan karunia kembali bukan kota suci Makkah al-Mukarramah. Beliau bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai umat Islam dan mewakili barangkali kawan-kawan kita bersyukur atas peristiwa ini. Mengapa bukan saja persoalan sejarah yang di mana kita tahu bahwa suatu masyarakat dan bangsa yang tidak mengenal sejarah lalunya, maka kesulitan untuk membangun masa depan akan datang. Jadi betul kata Muhammad As-Sagir adalah satu beliau, salah satu terapan generasi di dalam membangun peradaban Islam yang sangat luar biasa. Ini adalah kealaman dan ketidaktahuan sebagian generasi kita tentang sejarah lalu dan apa yang terjadi pada hari Jumat di hari-hari 10 pertama di bulan Zulhijjah ini menjadi suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa bersejarah untuk membangkitkan kembali memori panjang Islam, bagaimana seharusnya mereka membangun peradabannya dan bagaimana mereka menyusun strategi termasuk juga prioritas di dalam membangun bangsa dan peradaban ke depan. Masjid adalah satu fondasi yang sama sekali tidak bisa diabaikan. Para ahli peradaban juga menyatakan peradaban besar di dunia yang masih eksis sampai saat ini adalah mereka yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan spiritualitas mereka. Dan peradaban yang mulai itu adalah peradaban yang mengabaikan aspek spiritualitas ini. Dan kita ketahui baginda Rasulullah SAW di awal sejarahnya juga, Masjidun Ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi. Masjid menjadi pilar asasi yang luar biasa di dalam membangun peradaban Islam sampai hari ini. Yang kedua, selain persoalan historis dan bagaimana kita membangun peradaban, juga kita hidup dalam suasana euforia materialisme yang luar biasa, tantangan yang sangat dahsyat. Bahkan seorang ilmuwan Israel menyatakan akan ada tiba saatnya nanti di mana manusia akan menjadi hamba sahaya bagi teknologi yang dia ciptakan sendiri. Kita hidup di dalam suasana dan dunia virtual yang serba maya. Kita kehilangan hakikat kemanusiaan kita. Sampaikan juga bahwa orang yang hilang di kedalaman laut atau samudra bisa saja ditemukan dengan alat-alat pencarian canggih, tetapi manusia yang hilang di dalam realitas atau suprarealitas dunia maya itu dia akan menjadi hilang sama sekali dan akan ketemu kembali nanti di padang mahsyar. Ini persoalan yang sangat rumit bagi kita umat Islam khususnya. Maka dalam konteks ini apa yang terjadi memberikan satu satu instrumen spiritual yang sangat kuat agar manusia yang sudah larut di dalam suasana dehumanisasi mereka tercerabut dari akar kemanusiaan, akar ketuhanannya. Mari kita kembali meletakkan wajah kita, mari kita letakkan kekuasaan kita, mari kita letakkan segala kekayaan, harta, martabat dan seluruhnya itu di tempat yang sejajar dengan kaki kita,
yaitu adalah masjid tempat kita bersujud. Saya kira dua ini yang sangat pokok, sehingga terus terang Ustaz Fahmi, kami para mubalik khususnya begitu bergembira dan bersyukur tidak habisnya kita memuji Allah, bertasbih, Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Dan juga jangan sampai kita lupa, kita tidak boleh juga hanya euforia dalam perwujudannya yang sedemikian marak di dunia kita perhatikan, tetapi kemudian melupakan hal-hal yang lebih asasi di dalam diri kita, akidah kita. Ya, la nastati an naqula qawlan illa an nashkura rabbana ya Ustaz Fahmi. Syukran ala ma an'amana alaihi min ruju'i hadzal masjid. Yakuna masjidan lana maqaman lana nasjuda ilallahi tabaraka wa ta'ala. Demikian Ustaz. Ya, jazakumullah khair. Ya, betapa gembiranya ya tadi Ustadz menyampaikan para mubalik dan juga warga Muhammadiyah ini bergembira sekali menyambut ya Hagia Sophia ini kembali menjadi masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali ke Ustadz Jazir. Kita tidak hanya ingin euforia, tenggelam ke dalam euforia. Ya, euforia kembalinya Hagia Sophia, tetapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setelah ini. Ya, kita harus merekonstruksi, bukan bangunan lagi yang harus rekonstruksi Hagia Sophia, karena bangunan Hagia Sophia sudah eksis, sudah ada. Tapi yang perlu direkonstruksi dari umat ini adalah bagaimana memakmurkan masjidnya. Ya, apalagi masjid di dunia ini, terutama di Indonesia ini sudah cukup banyak. Ya, bahkan megah-megah sampai di kampung-kampung. Kalau saya lihat itu di Pantura sampai ke daerah-daerah itu, masjid kita luar biasa, tidak kalah megahnya. Nah, bagaimana Ustadz punya kiat, punya tips untuk membangkitkan dan merekonstruksi mental umat Islam ini untuk memakmurkan masjid? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi dan Ustaz Fathur Rahman Kamal yang dimuliakan Allah dan saya hormati. Mohon maaf ini kalau nanti kurang stabil sinyalnya, kan ini masih dalam perjalanan ya. Iya, betul. Yang pertama, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kembalinya Hagia Sophia kepada fungsinya sebagai masjid sebetulnya secara simbolik merupakan titik awal daripada bangkitnya kembali dunia Islam dalam percaturan kepemimpinan internasional. Wa tilkal ayyamu nudzawiluha bainan nas, dan masa kesejarahan itu, masa kegemilangan itu akan dipergilirkan di antara manusia. Dan saya kira itu merupakan titik awal daripada kegemilangan kembali dunia Islam di dalam percaturan kehidupan masyarakat internasional. Dan saya punya harapan besar bahwa Hagia Sophia dan Istiqlal itu menjadi pemantik kebangkitan dunia, karena dua-duanya memiliki fungsi yang luar biasa. Jadi kalau Bung Karno membangun Masjid Istiqlal, itu mengembalikan dulu sebelum pendudukan Belanda, sebelum datang VOC tahun 1619, di Masjid Istiqlal yang sekarang ini dibangun itu adalah masjid lama daripada masyarakat yang hidup di Sunda Kelapa. Tetapi setelah John Peterson menaklukkan Sunda Kelapa, maka masjid itu dibongkar dan di situ dibangun benteng Henry, dilengkapi dengan gereja katedral yang sekarang masih kita saksikan. Maka Bung Karno membangun Istiqlal ingin membuktikan bahwa masjid harus kembali menjadi masjid, ya. Jadi tidak boleh ditaklukkan oleh benteng, ya. Belanda, benteng Henry, ya. Simbol bahwa kemerdekaan Indonesia adalah mengembalikan martabat umat Islam yang
menjadi umat mayoritas di Indonesia. Maka kemudian diberi nama Istiqlal yang berarti simbol kemerdekaan. Istiqlal artinya merdeka. Jadi saya kira bahwa ketika Hagia Sophia ini kembali menjadi masjid difungsikan kembali, maka ini harus memantik semangat bangsa Indonesia, menegakkan kembali kedaulatan dan kemerdekaan yang dirasakan sekarang ini dirongrong oleh para antek-antek penjajah, yang mereka telah menaklukkan diri kepada kekuasaan rakus duniawi, materialisme, komunisme. Ya. Jadi ini harus gelombang kembalinya Hagia Sophia ini harus menggelegar di dada umat Islam bahwa bangsa dan negara Indonesia harus kembali dalam genggaman kaum muslimin. Dan kepemimpinan Indonesia harus kembali di tangan para ulama yang memimpin masjid. Tidak boleh dikelola oleh orang-orang bodoh yang jauh dari agama. Ini makna paling penting daripada fungsinya kembali Hagia Sophia, jalur dari Turki Utsmani ke Indonesia. Sebagaimana dahulu para utusan dari Turki Utsmani telah memberikan andil besar bagi kemerdekaan Indonesia. Jadi ketika terjadi Perang Dunia Kedua antara Jepang yang dibantu oleh Jerman dan pada saat itu masih ada Khalifah Turki Utsmani, Khalifah Turki Utsmani mendukung Jepang berhadapan dengan Inggris, Amerika dan sekutunya. Ya, dan dalam hal ini Mufti Besar Palestina Syekh Amin Al-Husaini meminta supaya Jepang membantu kemerdekaan Indonesia. Karena pada waktu itu dengan dukungan Turki, Jepang menghadapi Inggris dan Amerika, maka sebagai monumen kerjasamanya di kota Kobe di Jepang dibangun masjid Turki. Ya, saya kebetulan 3 tahun yang lalu sempat mengunjungi masjid Kobe itu. Di situ kita bisa melihat bahwa ternyata erat sekali kaitannya kemerdekaan Indonesia dengan peranan Turki di masa itu. Ya. Maka kemudian pemerintahan Jepang ketika mengambil alih dari Belanda tanggal 8 Maret 1942, ya, itu tanggal 8 Maret, maka tanggal 29 November itu mengundang tokoh-tokoh pergerakan di Indonesia. 2 orang dari kelompok Java Hokokai, yaitu Soekarno-Hatta, dan 1 orang perwakilan dari umat Islam Indonesia atas permintaan Turki tadi. Maka diundanglah pimpinan besar Muhammadiyah, Hafiztir Muhammadiyah, yaitu Ki Bagus Hadikusumo. Pada waktu itu diberikan penghargaan oleh Kaisar Hirohito Jepang dengan penghargaan berupa penganugerahan bintang Ratna Suci. Ya, dengan bintang Ratna Suci itu 3 tokoh, yang 2 dari kelompok masyarakat tradisional nasionalis disebut Java Hokokai, Soekarno mewakili Jawa, Hatta mewakili Sumatera, kemudian Ki Bagus Hadikusumo mewakili umat Islam. Maka sepulang dari Jepang dengan membawa bintang Ratna Suci itu, Ki Bagus Hadikusumo mengumpulkan tokoh-tokoh Islam di Indonesia dan beliau mendirikan Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, bukan partai ya, himpunan para pemimpin, para ulama, zu'ama Islam di seluruh tanah air Indonesia. Ya, maka didirikanlah Masyum, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Dan kemudian pada Maret 1944, ya, Marskal Terauchi, Panglima Besar tentara Jepang yang berkedudukan di Dalat, ya, Vietnam, itu kemudian menjanjikan kemerdekaan untuk Indonesia di kelak kemudian hari, maka didirikanlah Dogoritsu Jumben Dosakai. Itu dinyatakan niatnya untuk memberikan kemerdekaan. Tahun 44 itulah dinyatakan akan segera dipersiapkan kemerdekaan. Maka tanggal 9
9 September 1944 diadakan apel di lapangan Ikada Jakarta, ya, apel rakyat Indonesia menyambut kemerdekaan. Dan kemudian pada realisasinya tanggal 29 April 1945 diresmikanlah Dr. Idris Sumbejo sebagai Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia. Dan di situ ada dua kelompok besar, Java Hokokai yang semula hanya tokoh-tokoh tradisional Java Sumatera, kasus Bung Hatta diperluas sampai Borneo, Sulawesi, dan Bung Karno mengusulkan ke wilayah Indonesia Timur. Dan dimulailah persidangan pada tanggal 29 Mei, itu masa sidang pertama sampai tanggal 1 Juni. Yang tanggal 1 Juni kita semuanya tahu Bung Karno berpidato tentang konsep dasar negara yang berupa Pancasila. Tetapi di masa reses dibentuklah panitia kecil, di mana kelompok Java Hokokai yang oleh tokoh-tokoh sejarah sering disebut Islam, ya, kelompok Islam nasionalis atau nasionalis sekuler, sementara kelompok Masyumi, bukan partai sekali lagi, Majelis Syuro Muslimin disebut kelompok Islam, ada 19 ulama besar yang di situ, ya, itu merumuskan usulan Soekarno itu menjadi Pancasila, ya, yang urutannya ketuhanan yang Maha Esa itu pada urutan yang pertama dan ditambah kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam. Nah, pada tanggal 8 Juni terjadi deadlock karena kaum muslimin ini tetap menginginkan Pancasila di urutan pertama itu adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, sementara kelompok nasionalis sekuler menolak itu. Kemudian Bung Karno meminta waktu diskores menunggu sholat zuhur untuk berdoa supaya mendapat irhas atau semacam ilham dari Allah untuk mencari jalan keluar. Karena Kahar Muzakir, Profesor Kahar Muzakir mengatakan kami kaum muslimin, kalau ini tidak diterima kami tidak ikut lagi di dalam Dr. Idris Sumbejo berikutnya. Nah, ternyata Soekarno mendapat jalan tengah dengan menambah kata bagi pemeluknya, sehingga bunyinya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, itulah yang kemudian dibawa di dalam sidang pleno tanggal 22 Juni yang kita kenal dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau juga dikenal sebagai Gentleman Agreement. Ya. Nah, dan Bung Karno tidak lagi memperjuangkan gagasan Pancasila, Trisila, Ekasila. Soekarno sampai akhir hayatnya menjadi orang yang paling konsisten memegang teguh Piagam Jakarta, dan ini dibuktikan ketika dia mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59, dinyatakan bahwa kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta merupakan dokumen historis yang menjiwai isi dari konstitusi itu dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan. Maksud saya bahwa percikan api Ayasofya telah membangkitkan kembali semangat istiqlal rakyat Indonesia, mengembalikan lagi dasar negara ini kepada komitmen tetap tegaknya syariat Islam di Indonesia. Nah, ini saya kira ini yang harus terus disebarkan, digelurakan, diinspirasi dari Ayasofya, kemudian digetarkan melalui istiqlal ke seluruh penjuru Indonesia. Dari masjidlah kemerdekaan sesungguhnya bangsa Indonesia dimulai. Kalau hari ini kemerdekaan kita baru pernyataan, tetapi setelah ini insya Allah mulai 2020 menjadi wujud kemerdekaan yang sesungguhnya yang akan ditampilkan oleh umat Islam Indonesia. Ini merupakan momentum istiqlalnya Indonesia. Allah. Demikian kira-kira saya pahami. Ya, alhamdulillah. Ini dua narasumber kita ini memang menekuni sejarah dan peradaban, ya. Kiai Fatur dan Kiai Jazir ini luar biasa.
Ya, kita ingin tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan dengarkan narasumber kita ini untuk ngaji. Karena ciri khas program nge-share ini, ya, para kiai yang hadir di sini adalah narasumber ini kita minta untuk ngaji. Tapi sebelum kita mulai mendengarkan lantunan, ya, ngaji dari Kiai Jazir dan Kiai Fatur Rahman, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman semua pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube, melalui Facebook, melalui 10 media network, baik melalui TV satelit maupun TV kabel, radio dan media internet. Saya ingin mengajak teman-teman semuanya, mari kita sisihkan, ya, rezeki kita untuk infak media mendukung Al-Fahm Institute melalui Bank BNI Syariah 0631 748 573 dan juga infak pembangunan gedung Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahm Institute, yaitu di Bank Muamalat nomor rekening 32601097. Insya Allah mudah-mudahan harta kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, tadi saya sempat mengontak Ustadz Jazir, Ustadz Fatur. Kita minta Ustadz Fatur Rahman untuk membacakan surah An-Nur ayat 35 sampai 37. Bismillah. Langsung Ustaz. Ya, langsung. 35 itu sebentar. Samawat. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور على نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. Masya Allah, saya mendengar ini ajib rasanya ini. Seperti Imam Madinah. Ustadz Jazir, apakah sudah ada mushafnya Ustadz di mobil atau hafal? Ya. Ini kebetulan tergesa-gesa ini nggak sempat karena takziah tadi malam, berangkat tengah malam, jadi saya baca satu ayat saja ya, ayat 18 ya. Surah Taubah itu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Masya Allah. Iya. Itu kira-kira apa yang bisa dimaknai ini Ustadz Fatur dari rangkaian ayat 35 sampai 37 menurut tadabbur antum, ya, singkat padat. Monggo. Iya, pertama saya harus menyampaikan dulu ini. Matur sembah nuwun Ustaz Jazir, ya, sudah mengingatkan kita tentang fondasi sejarah Republik Indonesia ini yang begitu dalam menghujam. Ini sesuatu yang sebetulnya bukan dilupakan Ustaz, tetapi pura-pura dilupakan. Betul. Bukan saja oleh masyarakat awam, tetapi oleh para stakeholders, oleh para pemimpin negeri, para tokoh politik, yang menurut saya kita sedang menghadapi suatu kemungkaran konstitusi yang luar biasa. Kemungkaran konstitusi. Kemungkaran konstitusi. Waduh, berat ini istilahnya ini. Karena bagi saya, tadi terus terang saya bergetar mendengar penjelasan Ustaz Jazir, Ustaz Zuna. Begitu dahsyat perjuangan para ulama kita, para syuhada kita. Kemudian begitu mudah mau dikhianati begitu saja. Hanya karena kompensasi yang sangat rendah, ya, sangat hina, sangat pendek. Karena itulah bagian daripada kegelapan manusia modern, ya. Kegelapan budaya, kegelapan politik, kegelapan ekonomi, bahkan kegelapan peradaban. Saatnya kita harus mencari di mana cahaya Allah itu berada. Manusia, Ustaz, saya teringat kepada salah satu hikmah Ibnu Athaillah. Melihat dunia yang spektakuler ini seperti melihat satu objek benda yang sangat indah. Ketika mendapatkan suatu pencahayaan yang sangat terang dari suatu sumber lampu, misalnya cahaya. Ketika mereka melihat ada emas yang berkilau, mereka hanya ingat kepada emas itu. Tetapi mereka lupa mengapa mereka bisa melihat emas. Mereka lupa cahaya yang menjadikan mereka bisa menatap emas. Dalam suasana ini, kita sebagai bangsa dan umat Islam khususnya di negeri ini, Ustaz, kegelapan sekarang ini semakin dahsyat. Tapi kita harus ada rasa kegembiraan dan optimis, Ustaz. Husnuzan billah. Ketika dilakukan satu survei seberapa besar pandangannya, berapa besar perlunya agama bagi manusia di Eropa, bahkan di negara-negara Muslim di Timur Tengah, di China, di Jepang, di Australia, rata-rata mereka berada di angka paling tidak kepedulian terhadap agama, dan apakah agama ini penting itu hanya rata-rata di angka 20%, 30%, paling banter rata-rata di angka 50%. Di Mesir sendiri, Ustaz, ini tempat Ustaz Fahmi belajar, mereka yang mengatakan agama masih penting saat ini, kalau tidak salah hanya di angka 72%. Tetapi di Indonesia ketika disurvei, mereka mengatakan agama ini sangat penting, itu sampai di angka 92%. Artinya apa? Cahaya Allah ini, insya Allah kita sangat yakin bumi ini adalah bumi berkah Indonesia. Tidak ada lagi kita mencari cahaya ideologi di mana, Ustaz, cahaya pergerakan di mana, kecuali kita kembali kepada surat An-Nur. Allah nurus samawati wal ardh. Cahaya di atas cahaya, nur ala nur. Wa man lam yaj'alillahu lahu nura fama lahu. Bangsa ini kalau mau menjadi bangsa yang tercerahkan,
bangsa yang dihormati dan disegani di permukaan bumi, di konstelasi dunia internasional. Tidak ada pilihan bagi bangsa ini kecuali harus mencari kembali cahaya yang paling hakiki, yaitu cahaya yang sudah dijadikan oleh para pendiri bagi negeri ini, yaitu adalah nur yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari cahaya itu sudah diterjemahkan secara konstitusional sebetulnya di dalam sistem hukum negara kita. Umat Islam harus paralisasi itu. Juga kita memberikan suatu kita mengambil suatu pelajaran yang sangat penting. Fi buyutin azinallahu an turfa'a fiha Jadi fondasi peradaban kita ini adalah masjid, persis seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh para pendiri bangsa dan negara ini melalui simbolisasi sejarah yang sangat luar biasa, yaitu adalah pendirian Istiqlal. Tapi jangan lupa juga bagaimana Buya Hamka begitu sangat apresiatif terhadap Pak Karno yang memperlakukan beliau secara tidak adil. Tapi salah satu alasan beliau, bahkan beliau mengimami jenazah Pak Karno, salah satu jasa baik Pak Karno adalah beliau mendirikan Masjid Baitur Rahman di Istana Negara. Memberikan satu simbol agar para pemimpin negeri selalu sujud. Betul. Ya, pada pemimpin negeri kita berdoa, Pak Jokowi, ya, Pak Kiai Ma'ruf, ya, tidak jauh-jauh dari masjid. Istana Wakil Presiden pun ada masjid. Karena mereka inilah yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu bangsa akan dimuliakan oleh Allah, ya, setara dengan bagaimana bangsa itu memuliakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Ustaz, pada ayat yang ketiga itu saya berpikir generasi yang harus kita bangkitkan, jangan lagi generasi yang sudah disinyalir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulubuhum sayakunu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin ala jismani insin. Jasadnya dan fisiknya adalah manusia, tetapi qalbu nurani, intuisi intelektualnya adalah diabolistik. Setan yang bersemayam, kata Rasulullah. Jangan lagi rijalun la tulhihim tijaratun wala bay' an zikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Jangan kita lupa menegakkan hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam peristiwa sejarah Hagia Sophia, saya kira juga demikian, mengingatkan kita sebagai bangsa besar agar muncul generasi-generasi yang memiliki hubungan yang sangat mesra dan kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asluha sabit wa far'uha fis sama. Suatu peradaban yang menghujam kalimat tauhid di dalam diri generasi kita, yang kemudian menjulang tinggi, disegani, dihormati oleh bangsa-bangsa besar di dunia. Nah, kemudian juga harus diproyeksikan dan harus diimplementasikan dalam bentuk kesalehan-kesalehan peradaban, kesalehan-kesalehan sosial. Itu yang disyaratkan oleh Allah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah. Ya, wa ita'iz zakah ini penting, bagaimana masjid kita, Istiqlal kita, Hagia Sophia kita menjadi tempat di mana dia memberdayakan. Dan saya kira Ustazuna Syekhuna Ustaz Jazir itu beliau punya pengalaman empirik yang luar biasa bagaimana seharusnya masjid di tengah-tengah umat kita. Satu lagi Ustaz, yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kita harus menjadi generasi dan bangsa yang takut sama Allah. Betul kata seorang ilmuwan, bangsa yang maju itu bangsa yang punya sesuatu yang ditakuti. Kalau bangsa kita tidak ada yang ditakuti, Allah pun nggak ditakuti, ini pertanda kita sebagai suatu bangsa mengalami suatu degradasi, suatu penurunan kemanusiaan yang sangat dahsyat. Na'udzubillah min dzalik. Maka momentum ini adalah momentum kebangkitan kita sebagai bangsa muslim terbesar di muka bumi ini. Amin. Saya kira demikian Ustaz Fahmi. Ustaz Jazir tadi membacakan surat At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallah. Ini gimana antum merefleksikan dan mengimplementasikan ayat ini di tengah-tengah umat? Ya, saya kira tugas utama manusia sebagai khalifatullah fil ardh adalah memakmurkan bumi. Memakmurkan bumi tidak harus dimulai dari memakmurkan masjid. Makmurnya bumi ditentukan dengan makmurnya masjid. Kalau masjid-masjidnya makmur, bumi Allah ini pasti akan dimakmurkan. Oleh karenanya,
fungsi Dewan Kemakmuran Masjid, takmir masjid harus melakukan tugas-tugas pemakmuran bumi ini melalui tahapan memakmurkan masjidnya. Di dalam ayat ini ada pengertian yang bersifat normatif dan ada pengertian yang bersifat teknis. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Itu pengertian normatifnya adalah setiap orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, pastilah dia memakmurkan masjid-masjid Allah. Tidak ada iman kepada Allah dan hari akhir, kalau dia tidak memakmurkan masjid-masjid Allah. Itu pengertian normatifnya. Kemudian pengertian teknisnya, bagaimana cara memakmurkan masjid, yaitu ada 3. Aqimis shalah wa atuz zakah wa lam yakhsha illallah. Jadi memakmurkan masjid itu caranya yang pertama adalah memobilisasi, mengorganisir, menggerakkan masyarakat untuk berbondong-bondong memenuhi masjid di dalam saat-saat sholat wajib ditegakkan dan mensyiarkan kemuliaan Islam melalui masjid-masjid itu. Jadi kita tidak boleh berhenti hanya melaungkan atau menyerukan adzan, tetapi kita harus melaksanakan adzan. Jadi tidak hanya menyalakan speaker kemudian membaca lafaz adzan, tapi masyarakat harus dimobilisasi untuk memakmurkan masjid. Dan ini para pendiri negara sangat paham. Maka dimasukkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu pada alinea ketiga, dan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, kemerdekaan kita itu adalah atas berkat rahmat Allah. Bagaimana turunnya rahmat Allah? Itu hanya diminta ketika orang mau memasuki masjid. Di pintu masjid kita berdoa, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau bangsa ini berbondong-bondong 5 waktu memasuki masjid dan di pintunya menggedor pintu langit, Allahumma ftahli abwaba rahmatik, maka diturunkanlah rahmat Allah. Ya, dulu tanggal 9 Ramadan hari Jumat Legi tahun 1364 Hijriyah, rahmat Allah diturunkan setelah 350 tahun di bawah cengkraman penjajah Belanda, 3,5 tahun dikuasai oleh Jepang. Di hari Jumat Legi tanggal 9 Ramadan itu Allah memberikan satu rahmatnya saja, kita menjadi bangsa yang merdeka. Nah, kalau sekarang kita menggerakkan umat menggedor pintu langit melalui pintu-pintu masjidnya 5 waktu, cita-cita kemerdekaan itu pasti diberikan oleh Allah, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta menjaga ketertiban dunia dan perdamaian abadi berdasarkan keadilan sosial. Itu hanya bisa dicapai kalau ada gerakan menurunkan rahmat Allah lagi dengan bersama-sama menggedor pintu langit dengan selalu mengunjungi masjid, dan di pintunya kita memohon Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka Bung Karno secara simbolik menggambarkan perjalanan bangsa kalau mau mencapai tujuan kemerdekaan. Beliau membuat monumen yang berupa masjid, dimulai dari Jogja, diberi nama Masjid Syuhada. Yang kedua, monumen di Jakarta diberi nama Masjid Istiqlal. Yang ketiga, monumen di depan Istana Negara, masjid kecil yang diberi nama Baitur Rahim. Dan yang keempat adalah masjid di Kota Bandung, di mana dahulu dia dididik di ITB, diberi nama Salman Al-Farisi. Ini menggambarkan bahwa tidak ada Istiqlal kalau tidak ada syuhada. Artinya tidak ada kemerdekaan kalau tidak ada para syahid yang mau membela kemuliaan bangsa dan agama ini melalui perjuangan. Jadi syuhada dulu yang ada di Jogja, baru ada Istiqlal yang di Jakarta. Hendak kemana bangsa ini menuju? Digambarkan di Istana Negara dengan masjid kecil itu Baitur Rahim. Soekarno ingin negeri yang diproklamirkan kemerdekaan olehnya itu menjadi
Baitur Rahim, rumah yang penuh kasih sayang Allah bagi bangsanya. Yang Kemah Ripah Loh Jinawi, ya, Toto Titi Tentrem Kartor Harjo, Empuk Iup Adem Ayem katanya, ya. Itu disimbolkan dengan Masjid Baitur Rahim. Untuk bisa mencapai itu bagaimana? Harus disiapkan SDM seperti Salman Al-Farisi, yang malam harinya dia seperti kucing yang mendepel kepada tuannya dengan penuh permohonan kasih sayang, dengan menegakkan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa yab'atsaka rabbuka maqama mahmuda. Dia siang hari bekerja dengan ilmu dan teknologi serta keperwiraan di medan perang untuk menegakkan kemuliaan dan membangun peradaban. Jadi bangsa Indonesia ini, kata Bung Karno, harus lahir generasi kiai yang intelektual yang kiai, ulama yang sarjana, sarjana yang ulama. Itu baru cita-cita kemerdekaan kita akan dicapai. Maka puncaknya Soekarno membangun monumen nasional, dan di depan monumen nasional itu hanya dipasang satu patung pahlawan nasional, yaitu patung Diponegoro dalam pakaian sebagai seorang ulama dengan jubah, surbannya, memegang tasbih, dan tangan kirinya menunjuk ke istana seakan-akan mengingatkan siapa yang duduk di istana. Hei, yang duduk di istana hari ini, kamu bisa duduk di situ karena perjuangan kami. Para ulama, kalau itu seakan-akan Diponegoro. Itulah hebatnya Soekarno sebagai sejarawan dan pelaku sejarah, mengingatkan kepada bangsanya. Maka saya menirukan kembali peringatan Soekarno ini kepada yang duduk di istana. Hei, yang duduk di istana hari ini, muliakan para ulama. Kalau tidak, Anda akan berada di panggung kehinaan sejarah. Kembali, muliakan ulama. Jangan kriminalisasi ulama sekali lagi. Jangan jadi orang yang bodoh. Jadilah orang yang alim, yang mau memuliakan ulama dan agama Islam. Jangan terlalu lama bodoh. Kembalilah kepada kebenaran. Itu kira-kira message dari Pangeran Diponegoro yang diterjemahkan oleh Bung Karno ini kira-kira sekarang dimengerti gak sih sama mereka ini yang di elit kekuasaan? Apa pernah berkunjung ke situ atau tidak? Atau pernah menengok dari istana ke situ atau tidak? Ya. Oleh karena itu, Soekarno selalu mengingatkan jali merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kemudian oleh Master Ali Sastro Amigjoyo, yang menjadi ketua PNI, diplesetkan menjadi jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Kalau Bung Karno aslinya adalah jali merah. Karena waktu itu Soekarno baru pulang dari Meksiko, pidato di hadapan pramuka dan para pemuda, dia mengatakan, saya baru saja dari Meksiko, saya melihat satu prasasti yang berbunyi, Historia Vitae Magistra. Sejarah adalah guru bagi kehidupan. Kalau kita ini sukanya jahe merah, Ustadz. Nah, itu yang... Pak Kiai Fatur Rahman. Pak Kiai Fatur Rahman, ini Majelis Tablik ini kan sementara itu juga menaungi apa yang disebut dengan masjid ya. Jadi mubalik ini kan tidak bisa tidak selalu terikat dan terkait dengan masjid ya, sebagai corong dakwah, sebagai tempat berdakwah, sebagai tempat untuk mencerahkan umat. Ini masjid di Muhammadiyah itu ada berapa Ustadz sampai saat ini yang terdata? Kemudian bagaimana ini panduan atau sekilas lah bagaimana koordinasinya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah? Ya, terima kasih Ustaz Fahmi. Jadi kalau secara fisik saya kira Masjid Muhammadiyah itu sudah sangat besar Ustaz, walaupun database yang yang kita miliki ya, artinya di tingkat pusat itu sangat minim. Saya ingin cerita saja, kita kerjasama dengan satu lembaga saja, donasi di Dubai misalnya.
itu pada ada 7 tahun yang lalu saja masjid yang dibangun dengan bekerja sama itu sudah 1.000 masjid. Masya Allah. Itu baru yang bekerja sama, yang murni dibangun dengan donasi dari umat Islam di negeri yang lain. Lah belum lagi yang kemudian masjid-masjid yang sudah eksis ya sejak Indonesia dan Republik ini belum merdeka, Ustaz. Tapi ini kan angka yang bersifat kuantitatif, Ustaz. Yeah. Tapi kita tentu berharap, dan itu pula yang menjadi saya kira message dari peristiwa Hagia Sophia dan diangkat lagi di Fahmu Channel ya, dengan jaringannya ya. Kita ingin mengambil dan menangkap satu pesan ya, bagaimana kita membangkitkan kawan-kawan di daerah, di wilayah, di ranting, di cabang ini untuk menggairahkan masjid kita, apalagi sekarang kita menghadapi satu suasana yang memang harus kita ikhlaskan ini ya, pandemi COVID juga pada tingkatan tertentu tentu menghambat aktivitas kita. Namun masjid kita, Ustadz, seperti yang disampaikan tadi oleh Ustadz Jazir ya, masjid yang multidimensi sesungguhnya, bukan hanya untuk melakukan ritual, tetapi juga masjid kita harus memberikan solusi bagi masyarakat. Nah ini penting ya, memberikan solusi bagi masyarakat ya dalam semua aspeknya, Ustadz. Inilah kemudian yang termasuk juga, Ustadz, masjid kita harus peduli kepada masyarakat kita, umat kita yang berkebutuhan khusus ya, saudara-saudara kita yang difabel dan seterusnya. Itu juga masjid kita ini harus menjadi percontohan, Ustadz, karena Islam juga mengajarkan kita akhlak ma'al bi'ah ya, bagaimana kita beradab dengan lingkungan sekitar kita. Maka kita juga berharap masjid kita ini menjadi green masjid, masjid yang hijau. Kalau bisa jadi eco masjid nih. Lingkungan kita, ini contohnya sudah ada beberapa, Ustadz yang yang sudah bisa kita jadikan percontohan ya, masjid yang bukan semata untuk ritual ya, masjid yang di situ kita membicarakan persoalan umat dan seterusnya. Maka terus terang, Ustadz, pada periode ini kita berharap betul sinergitas antara para mubalik dan masjid-masjid kita ini, sehingga kita membentuk satu tim ad hoc gitu, semacam DKM lah gitu ya, Dewan Kemakmuran Masjid, atau menjadi badan koordinasi mubalik dan masjid di Muhammadiyah, karena kita lihat potensinya sangat besar, Ustaz. Nah ini saya kira yang kita lakukan ya. Sementara juga kita mengkoneksikan masjid-masjid kita melalui sarana-sarana elektronik ini, digital. Mudah-mudahan lah, Ustadz, 2 tahun ya, kalau majelis juga diperpanjang sebagaimana mu'tabar direncanakan 22, ada kesempatan kita, Ustadz, untuk untuk menggerakkan lagi. Tentu juga Ustadz Jazir dulu pernah kami undang di PP Ahmad Dahlan. Insya Allah setelah ini pun kita akan semakin memaksimalkan, karena masjid ini, Ustadz Fahmi, ini menjadi prioritas kita juga pada sisa periode yang kemudian memanjang karena kemunduran muktamar ini. Betul. Di luar tadi kita melahirkan generasi Salman Al-Farisi. Alhamdulillah Allah mengaruniakan kita periode ini markas i'dadud du'at kita yang kita sebut Tabligh Institute itu sudah berdiri, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Maka tinggal kita mensyukuri karunia Allah ini dengan melahirkan para mubalik ya, para duat ya, yang siap berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kira demikian, Ustaz. Menarik, Ustaz. Mudah-mudahan program BKMM kemudian juga Tabligh Institute ini insya Allah dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon doa kaum muslimin, Ustaz. Ya, kaum muslimin dan kaum muslimat juga kita harapkan ini dapat mendukung dan mensupport dakwah dan Tabligh Institute kita ini. Insya Allah juga Tabligh Institute kita akan sinergi nih dengan Al-Fahmu Institute, insya Allah dalam konten-konten dakwah digital. Kembali ke Ustadz Jazir.
Jogokarian ini kan sering menjadi rujukan. Selalu dalam beberapa momen itu ada viral ya, berita-berita tentang bagaimana apa namanya, konsep dan implementasi kemakmuran masjid yang dilakukan oleh masjid ini di bawah komando pimpinan Ustadz Jazir. Nah, kira-kira sekarang apakah sudah membangun jaringan, ya, jaringan misalnya manajemen masjid, ya, atau masjid-masjid binaan yang dibina oleh Jogokarian ini? Sudah ada di berapa kota atau berapa kira-kira, Ustaz? Oh, Alhamdulillah kalau yang sudah bersama dalam jejaring Masjid Jogokarian itu ada 11.000 masjid ya. Allahu Akbar. Dan kita sekarang lagi mengembangkan untuk melaksanakan kewajiban kedua DKM itu wa'atuz zakah. Jadi kalau tadi yang pertama memobilisasi orang untuk berjamaah ke masjid, yang kedua adalah membangun kekuatan ekonomi sehingga jamaah masjid itu bisa menunaikan zakat, menjadi muzaki bukan mustahik. Maka masjid harus mendayakan ekonomi masyarakat. Kami sekarang mengembangkan BUMM, Badan Usaha Milik Masjid. Masya Allah. Ya, di masjid-masjid yang berjejaring itu. Sehingga masjid dan pengurus masjid serta jamaah masjid menjadi orang-orang yang berdaya yang bisa membayar zakat, bukan orang yang mengharap mendapatkan zakat. Ya, jadi gerakan membangun kemakmuran berbasis masjid, ekonomi berbasis masjid ini menjadi gerakan kedua setelah memakmurkan dengan jamaah sholatnya. Kemudian nanti yang ketiga, fungsi masjid sebagai pengaman sosial, jaring pengaman sosial. Walam yakhsha ilallah. Jadi dengan adanya masjid, masyarakat tidak boleh takut kecuali hanya kepada Allah, terutama dua hal. Alladzi at'amahu min ju' wa amanahu min khauf. Jadi kalau ada masjid itu masyarakat tidak boleh takut lapar dan tidak boleh takut ancaman. Maka masjid-masjid harus menjadi tempat orang mendapatkan perlindungan ketersediaan pangan. Ya, apalagi di masa pandemi ini kalau panjang bisa kemungkinan terjadi krisis pangan. Maka melihat masjid orang sudah ayem karena di masjid itu ya masyarakat akan mendapatkan ketercukupan pangan. Ya, jadi ini harus kita siapkan, bahkan di jaring kita sudah gerakkan, ayo tanam bahan-bahan pokok pangan, terutama masjid-masjid di pedesaan, karena bisa jadi kalau pandemi ini berkepanjangan, itu akan terjadi krisis pangan. Walanabluwanakum bisya'im minal khauf, ini khauf ya, baru hal khauf bisa walju', kemudian kelaparan. Jadi di saat pandemi ini berkepanjangan kemudian kekurangan pangan, masjid harus menjadi tempat yang bisa menyediakan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Ya, jadi itu tugas daripada DKM. Ya, maka jaringan masjid kita gerakkan untuk dari sekarang, karena kalau 4 bulan ke depan krisis belum selesai bisa terjadi krisis pangan. Maka mulai masjid-masjid terutama yang punya lahan harus menanam, menyediakan ketersediaan itu, karena ini pernah terjadi di tahun 64 sampai 67, ya, pada satu krisis pangan dialami, ya, kemudian krisis politik 65, kelaparan menjadi-jadi di tahun 66, ya, kemudian terjadi krisis kepercayaan pada kekuasaan, Soekarno turun, Pak Harto diangkat sebagai pejabat presiden. Itu peristiwa sejarah yang lalu. Jadi dimulai dari pandemi, kemudian krisis pangan, krisis politik, pergantian rezim. Saya tidak tahu apa pola sejarahnya akan terulang atau tidak, wallahu alam ya. Tapi itu sejarah itu sudah pernah terjadi begitu di Indonesia. Gitu. Jadi, maka masjid itu harus melaksanakan 3 fungsi tadi. Aqimis shalah wa atuz zakah walam yakhsha illallah. Iya, alhamdulillah. Jadi hasil daripada perbincangan kita sore hari ini adalah bagaimana kita berupaya untuk membangkitkan potensi-potensi umat ini berangkat dari masjid. Ya, dari ayat yang tadi dibaca, ditadaburi oleh 2 orang narasumber kita yang sangat luar biasa sore ini, teman-teman. Jadi jelas bagi kita
peta jalan kebangkitan umat Islam itu berawal dari masjid, insya Allah. Baik, terima kasih ini kepada narasumber kita yang sudah bergabung. Waktunya memang agak sempit, Ustadz. Kita ada 2 narasumber, tapi insya Allah nanti akan saya undang khusus lagi masing-masing. Ini baru muqaddimah, ya. Apalagi Ustadz Fatur ini masa jabatannya masih diperpanjang lagi 2 tahun, masih lama insya Allah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya atas nama kru dan juga pengasuh program Nge-Share, ya, ngaji syar'i bareng Ustadz Fahmi Salim, menyampaikan ribuan terima kasih kepada 2 orang narasumber kita yang luar biasa sore hari ini, Ustadz Jazir ASP dan juga Kiai Fatur Rahman Kamal LCMSI. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di waktu yang akan datang. Dan saya mengajak teman-teman semua pemirsa yang menyaksikan tayangan ini di Facebook, di YouTube, dan di 10 media network kita, mari kita sama-sama mendukung dengan jihad media. Jihad dakwah bukan hanya kita turun ke lapangan, tetapi juga bagian dari jihad dakwah adalah mari kita infak media, mendukung Media Al-Fahmu Institute di rekening Bank BNI Syariah 0631 748 573, dan juga infak pembangunan Pusat Dakwah Al-Quran Al-Fahmu Institute di Bank Muamalat 32601097. Sekali lagi saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza atas support atau dakwah digital ini. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Jazir dan Ustaz Fatur Rahman, terima kasih telah membersamai kita semua dan memberikan inspirasi pencerahan yang luar biasa. Jazakumullah ahsanal jaza. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan tayangan yang satu ini. Barakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kembalinya Ayah Sofia bangkit dari kuburnya, bangkit keluar dan lepas dari belenggu tirani sekularisme, bangkit keluar lepas dari belenggu materialisme, bangkit dari dan keluar lepas dari belenggu imperialisme barat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Ayah Sofia bangkit, kembali mengumandangkan azan, kembali disiarkan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, kembali dikumandangkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, azan yang begitu indah, dan dilaksanakan sholat 5 waktu. Ini adalah merupakan pertanda kemenangan Islam di akhir zaman terhadap sekularisme. Iya, sekularisme telah memasung umat Islam dalam semua segi kehidupan, dan awalnya ditandai oleh bencana besar bagi kemanusiaan ketika Kemal Atatürk mendeklarasikan sekularisme di negeri Turki sebagai pusat dunia Islam pada tahun 1924, dan sebagai tanda bahwa dia telah memenangkan pertarungan itu, dia museumkan Masjid Ayah Sofia yang merupakan wakaf dan wasiat dari Sultan Muhammad Al-Fatih. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, teman-teman yang dimuliakan Allah, Ayah Sofia telah kembali ke pangkuan Islam. Ini menandakan bahwasanya fajar kebangkitan Islam ini telah tiba, saudara. Fajar kebangkitan Islam telah hadir di tengah-tengah kita. Kembali umat Islam, kita harus lepas dan keluar dari belenggu sekularisme, dari penjajahan sekularisme yang menjajah hati kita, menjajah akal pikiran kita, menjajah semua sendi kehidupan kita, agar kita tidak bebas untuk melaksanakan syariat Islam, agar kita malu menyatakan diri sebagai umat Islam, agar kita inferior dan rendah diri di hadapan barat dan tidak berani menampilkan bahwasanya ishadu bi anna muslimun. Selamat kepada umat Islam, fajar Islam telah bangkit. Subhanallah walhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita itu dituntut jadi guru. Wah, nggak bisa. Yaudah jadi santri. Nggak bisa juga. Minimal lo bantu orang yang menjadi guru dan menjadi santri. Dan itu ada wadahnya yang paling tepat. Di mana Ustaz Fahmi? Kita insya Allah akan membangun pusat dakwah Quran Al-Fahmu Institute di Jakarta Barat. Di sana kita akan menyelenggarakan tahfiz Quran, kemudian pendidikan Quran untuk anak-anak, remaja dan dewasa. Tahfiz Quran itu artinya supaya orang hafal Quran. Supaya orang hafal Quran. Begini. Minimal kita punya hafalan Quran. Kalau ente nggak sanggup hafal Quran, lu nikah sama orang yang hafal Quran. Kalau nggak sanggup juga, lu punya anak yang hafal Quran. Nggak bisa juga, lu bantu orang yang mau menghafal Al-Quran di Al-Fahmu Institute. Insya Allah. Ini nomor rekening mana? Nih. Nomor rekeningnya ada di sini. Ada di sini. Ya, di Bank Muamalat, ada di BCA, ada di BNI Syariah. Insya Allah dan insya Allah kita akan mampu membangun. Nggak jauh-jauh. Kalau yang lain mah di Udik, di mana nggak kelihatan. Tapi ini di Jakarta Barat. Lu bisa lihat, lu bisa kunjungin, dan lu dengan gembira mereka itu menghafal atas infak darimu. Bukan hanya sekedar menghafal, tapi juga mentadaburi, mengamalkan. Mudah-mudahan bisa mengamalkan. Ini sesuai dengan hadis Nabi dong. Insya Allah. Kun aliman, Au muta'alliman, Au mustami'an, Au muhibban, wala takun takun khamisan. Lu udah nggak ngapal, nggak ngajar, nggak ngajarin, nggak cinta, nggak demen juga. Fatah lu. Apalagi? Fatah lu. Karena itu sebelum menjadi celaka, insya Allah tempat yang tepat Al-Fahmu Institute. Al-Quran menjadi syafaat bagi kita di hari kiamat. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Haikal. Alhamdulillah, komando. Allahu Akbar. Allahu Akbar.